kembali lagi dengan aku Anissa Rashida dengan NPM A1C024006 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B. Teman-teman, kita kembali lagi nih di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Namun, materi kita kali ini adalah penerapan konsep Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum tuh apa yang dimaksud dengan penerapan konsep Merdeka Belajar dan bagaimana penerapan konsep Merdeka Belajar itu? Kalau teman-teman belum pada tahu, yuk kita simak videonya sama-sama ya. Pengertian konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar merupakan sebuah pendidikan yang berfokus pada asas kemerdekaan. Merdeka di sini berarti kebebasan bagi setiap manusia, baik para peserta didik maupun pengajar, memiliki kebebasan masing-masing dalam memilih topik, metode, dan alat pembelajaran sesuai keinginan siswa. Karena di zaman yang modern ini, ilmu tidak hanya bersumber dari guru atau sebatas ruang kelas, tetapi bisa juga dari luar kelas seperti media online, internet, perpustakaan, dan lain-lain. Konsep ini terdiri atas 3 komponen, yaitu mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Konsep ini diadaptasi dari pandangan Ki Hajar Dewantara. Selain menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi, program Merdeka Belajar juga memiliki tujuan lain, yaitu yang pertama membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa, yang kedua memberikan keleluasan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka, serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan dari masing-masing. Yang kelima, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, komponen Merdeka Belajar ada 7 komponen Merdeka Belajar, yaitu yang pertama konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme adalah komponen dalam Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini akan memudahkan siswa dalam menyusun suatu konsep. Dari konsep tersebut, siswa dapat saling berbagi dan mempraktikkan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengalaman nyata. Yang kedua, inquiry. Inquiry artinya siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Komponen inquiry dalam Merdeka Belajar ini dapat membuat siswa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bertanya. Komponen lain dalam program Merdeka Belajar adalah bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. Yang keempat, learning community. Learning community artinya siswa tidak hanya bekerja secara individu saja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga bisa saling bertukar ide dan pengalaman. Yang kelima, modeling. Modeling dalam komponen Merdeka Belajar artinya ada contoh atau model yang bisa diikuti siswa dalam mengerjakan sesuatu seperti karya seni, narasumber, dan lainnya. Yang keenam, refleksi. Kegiatan refleksi dalam Merdeka Belajar bertujuan untuk membuat siswa merefleksikan atau merenungkan apa saja yang sudah dipelajari. Yang ketujuh, authentic assessment. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian atau authentic assessment ini bisa dilakukan secara berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan siswa. Selanjutnya ada peran guru dalam Merdeka Belajar. Secara umum, guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswa, antara lain guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing dan motivator, guru sebagai evaluator. Dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program tersebut. Dengan peran-peran guru tersebut, diharapkan guru dapat mewujudkan program Merdeka Belajar dalam proses pembelajarannya. Gimana nih sekarang teman-teman? Harusnya teman-teman sekarang udah pada tahu ya bagaimana penerapan konsep Merdeka Belajar dan apa penerapan konsep Merdeka Belajar itu. Karena teman-teman sekarang udah pada tahu, kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!